Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Berdarah-darah di atas mobil pick up terbuka itu tuh dibawa ke tempat biara-biara gitu, diobatin di situ sama suster. Umur berapa itu menyaksikan gitu? Itu SD kelas 3 itu umur berapa ya? Sekitar Traumatik 10 tahun lah. Ada. ya, 9 tahun 9 ya. tahun sekitar itu loh. Keras juga ya ini apa masa kecil lo ya, Jer ya? Ya di sana itu udah biasa kalau lihat orang korban perang tentara. Jadi udah terbiasa malah. Jadi kalau di sana kita patokannya ini apa helikopter palang merah kalau datang itu biasa bawa jenazah. Hai, welcome back to Tonight Show Premier. Gas, gas, gas! Hai, My Music. Wah. Ada Slemmy. 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 Siapa lagi Slemmy? Dia panggil Selmi selalu Selmi deh. Susah namanya? ngomong Slemmy. Slemmy. Susah ngomong Selmy ya? Dia bintangnya ini sekarang Bintangnya di dia? My Music. Dia dulu apa sebelum jadi bintang di Dulunya dia Music? dulu drummer. Drummer sama Iya. Kok kan? lempeng banget? Saya belum nemu. Tumben lempeng banget. Tadi gue pas mau syuting baru, oh iya Selmi belum mikirin apa. Padahal sih udah, ini apa lagi? Kita tunggu apa lagi? Itulah kejutannya adalah ternyata gue belum nyiapin. Oke. Tapi tamu kita ini malam hari ini seorang jurnalis, anchor berita senior. Gaya bicara khas banget dia. Khas banget itu. Nggak ada yang Jadi ciri khas nggak tahu. banget. Iya, benar-benar. Orang ini bintang tamu ini ya. Ini dia Jeremy Teti. Jeremy Teti. Keren banget. Apa kabar? Very, very macho. Apa kabar? Saya apa kabar? Tukang kebon ya? Teman lama gue dulu nge-host acara Iya. ngobrol-ngobrol itu. Ih, Sehat Pak? sehat. Gak usah pegang-pegang. Kan pegang dulu baru merasakan. Masa belum pegang? Silakan duduk. Silakan duduk. Jeremy. Enak dulu. Aduh. Enggak dong. Di atas dong, di atas. Di atas. Kotor, enak di bawah. Kotor. Emang suka Atas di nggak? bawah? Sentil ya. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung permintaan. Yes. Jeremy Teti. Iya. Nama aslinya? Nama aslinya? Di KTP? KTP. Siapa? Nama panjang siapa? Jeremias Cornelis Teti. Jeremias Cornelis Teti. Bagus. Ini nama gue oke Artinya apa kan? tuh? Jeremy itu artinya appointed by God. Yang by dipilih God. Tuhan. Betul. Yang nggak dipilih Tuhan, usir sana. Busana. Sana. Jeremy, pilihan Tuhan. Mau pakai bantal atau enggak nih belakangnya? Enggak, bernyendernya biar buat enak nyender gitu. biar enak. Cornelius, tendangan sudut. Bu itu Cornel. Cornel. Cornelius apa Cornelius? Cornelis. Oh Cornelius. Cornelis apa? apa? Ya nama pemberian orang tua. Oh enggak ada Oh ya artinya. ada artinya nggak? Biasa kan orang tua ngasih Gue nama. juga nggak ngerti. Nggak pernah nanya sama orang tua. Enggak, orang tua juga udah Tapi ada orang tuanya pernah ada kan? Dulu ada. Pernah, Sekarang maksudnya juga masih emang- ada. Bukan maksudnya lahir dari orang tuanya kan? Ya iyalah. Lu pikir gue keluar dari lubang batu emang? Sangkain dari pepaya, pohon pepaya jatuh. Tek langsung. Teti itu marga apa? Farm Marga apa? dari timor. Oh, dari Timor. Iya. Timur mana? Timur mana? Timor border ini udah pernah ke kampung Timor gue. Leste. Iya NTT ya? Di Atambua, Iya benar. lu MC di border itu kan? Iya di border sama Timor Leste Timor sama Leste, Indonesia. ada. Iya. Oh, di Atambuanya. Atambuanya. Lahir di situ atau di... Lahir sampai tamat SMA masih di sana. Tahu nggak di kalau sana nabrak SMA? babi kita harus bayar? Oh iya, Nah dan- itu ceritanya gimana? Kalau di sana, kalau babi nyebrang jalan, lu mendingan berhenti. Lu nabrak, gue bayarnya. Bayar keturunannya kan? Bayar. Oh dia dan yang cerita nih ke lu nih. Maksudnya gimana? di sana kan lucu banget sih? ternak Hah? babi, apa gitu. Paling banyak sapi itu kan dilepas aja nggak pakai Suka nyebrang, kandang-kandangan. ketabrak mobil. Suka nyebrang mau jalan raya, tunggu mobil-mobil antri kayak Australia, Iya. biri-biri malah Diam, lewat gitu. iya, Kita masih harus diam. diam tunggu dulu, itu semua udah lewat, baru. Misalkan ketabrak tuh babi. Urusannya bayar. panjang, urusan adatnya. Oh iya. Oh. Kalau babinya betina kan nanti dia punya anak, Nah, cucu, itu. cucu. Itu panjang dan Harus bayar keturunannya. Bayar keturunannya. Jadi didenda. Bebongnya tuh. Kalau misalnya ibunya ketabrak nih, siapa yang biayain anak-anaknya? Kan ketabrak nih, yang cari nafkah siapa? Nah kita harus biayain itu Kan biaya. ada bapaknya, kan Ada ibunya yang Enggak kita bayar ke Bayar. siapa? Ke keluarga babi atau maksudnya ke mana? Enggak yang punya. Oh, yang punya babi. dong. Miliknya. Punya babi. Iya. Jawab anak-anak. Tapi bapaknya kemana ya? iya. Bapaknya lagi Kan bapaknya harus bergerilya. cari nafkah. Bapaknya bergerilya. Ya, Ya?
Bapaknya tukang selingkuh katanya. Ih, parah banget. Kita lagi ngomongin babi. Ya itu babi. Masa kecil lo sebetulnya kayak gimana, Jer? Karena kan tinggalnya juga di daerah yang peperangan ya katanya waktu itu ya? Iya. Apa rusuhan Iya, apa gimana? Iya masa kecil hidup susah banget. Masa sih? Iya, rumah masih pakai tanah, lantai tanah tuh loh. Jadi pakai sapu lidi tepok biar rata gitu loh. Atap rumah masih alang-alang. Terus dinding rumah tuh masih dari kayu yang disusun-susun Iya, ditumpuk-tumpuk iya, kayak gitu. Itu aku alamin dari lahir sampai SD tamat. Masih seperti itu. Setelah itu? Setelah itu ya karena orang tuaku dipindah ke Timur-Timur, akhirnya kehidupan mulai lebih berubah. baik lagi, mulai Waktu itu berubah. pekerjaannya apa waktu orang tua? Bokap pegawai negeri. Ini kita ada foto-fotonya. Kak Jeremy Ini Teti. kayak apa kecilnya ya? Iya, kita lihat ya. Penasaran dong. Pasti bulat-bulat Ada nggak gue. tayangannya? Bulat ya dulu. Dapat dari mana ya? Mohak lo waktu kecil. Lah ini dia udah mohak gue. dapat dari internet ya? Maksudnya nyari baby cute gitu dong ya? Kayak image bank gini. Pinterest. Ini Lucu ya. Ini lu beneran, Jer? Ini baru Iya, baru sebulan. Tahun berapa itu baru lahir berarti? 1968. 1968. Bulan Maret jadi ini sekitar bulan April Mei. Lah itu? Oh, ini masih SMP nih. Ini di mana? Pasir Putih, Di mana? Ini di dekat mana? perbatasan Timor Leste. Oh, iya. SMP. Slim ini. ya. Ya iyalah, Muscle dulu kan loh. slim. Berarti kecil, maksudnya masa kecil main tuh Oh, di pantai kayak gitu-gitu ya? Kalau ternyata alay-alay suka nongkrong di jembatan, ternyata gue alami. Serius, orang kan sekarang kan mau selfie-selfie cari jembatan. Di jembatan. Ternyata gue masih SMA tuh udah begitu cari jembatan. Waktu kecil ya tinggalnya di daerah masih konflik waktu Iya, itu. konflik. Timur-timur Iya, masih 75, konflik. betul Masih ya. ingat gak sih? Sorry, pernah ada Kejadian sesuatu. kejadian atau yang nggak keluarga atau apa kena imbas dari konflik tersebut? Enggak, saya termasuk salah satu anak waktu SD kelas 3 tahun 75 tuh menyaksikan pengungsi dari Timur-Timur, orang-orang Portugis itu datang tuh kena tembak tuh. Ada yang kena di paha, ada yang kena di tangan, berdarah-darah di atas mobil pick up terbuka itu tuh dibawa ke tempat biara-biara gitu, diobatin di situ sama suster. Umur berapa itu menyaksikan Jadi gitu? menyaksikan. Itu SD kelas 3 itu umur berapa ya? Sekitar Traumatik 10 tahun lah ada. Ya, 9 tahun 9 ya. tahun sekitar itu loh. Keras juga ya 9 ini apa masa kecil lo ya, Jer ya? Ya di sana itu udah biasa kalau lihat orang korban perang tentara. Jadi udah terbiasa malahan. Jadi kalau di sana kita patokannya ini apa helikopter palang merah kalau datang itu biasa bawa jenazah. Dan istri-istri tentara udah pada menangis, meraung-raung semua. Siapa lagi yang meninggal, siapa lagi yang meninggal. Kan ribuan orang tewas Iya. di sana. Itu ada nggak sih traumanya sampai sekarang? Atau itu ya salah satu yang menjadi Pengen jadi jurnalis jurnalis. gitu? Itu juga membuat gue lebih berani kalau tugas di daerah-daerah Iya kan? konflik. Malah gue inisiatif, gue mendaftarkan diri waktu ke Timur-Timur tahun 99 itu. Gue daftar untuk jadi reporter live dari sana. TV-TV lain gak ada satupun yang berani. Cuman gue sendiri. Dan akhirnya berangkat beneran, Jer? Pengalaman apa yang udah pas lagi ke sana tuh yang Aduh pengalaman Karena di kampung sana. sendiri juga kan, Iya cuman betul, ya. karena bisa bahasa daerah. Jadi kita, dalam kondisi darurat saya bisa ngomong gitu loh. Pakai bahasa daerah kan. Kalau pengalaman tak terlupakan ya itu sementara live. Sementara live tiba-tiba orang datang ngamuk. Iya, waktu itu pernah cerita Orang ya. ngamuk tuh, itu yang bikin ya agak drop sih, tapi tetap aja aku kan bisa omong bahasa daerah. Jadi Bahasa daerah apa sih? Portugis bahasa ada? tetun. Boleh Tetun ngomong. tuh bisa berlaku di Timor Barat dan juga di Timur Timur satu bahasa, cuman beda-beda di. Tapi ada Portugisnya juga kan ya? Mau Iya tahu kalau dong, mau tahu Portugisnya dong ada. beberapa Tapi kan bahasa. Portugis kan yang kulit putih Pak, yang hitam gini kan bahasa ini tetun. Bahasa tetun apa? Tetun kayak Bahasanya gimana? gimana? Boleh nggak dengerin bahasa Tetun, tetun tuh kayak Bahasa gimana? tetun. Jeremy Yang Tetun. simpel-simpel. Simpel aja ya. Nah, gini apa SD? How gostao. How goes Apa tuh? tao? I love you. Oh, I love you. How goes tao? How gostao. How. How gostao. Gostao. HO tuh saya. How gostao, Tunet Lovers. Gitu. Jeremy kecil waktu SD itu setiap hari wajib ke hutan nyari rumput dan gala-gala. Gala-gala. Nah, itu Pasti dikasih nggak ada yang tahu gala-gala kan? Gala-gala tahu, gala-gala Pohon apa sih? turi, kalau di sana bilangnya gala-gala. Pohon turi. Turi yang bunganya putih, yang bikin pecel-pecel tuh loh. Itu buat apa dijualin? Enggak, Jer? daunnya kasih makan sapi. Kan di rumah piara Ternak sapi. sapi. Jadi abis Tiap sekolah- hari, Jer? Iya, gue ingat dari SD tuh tumpukannya tinggi banget di kepala gue. Bareng Bawa makanya- kayak gitu? Iya, masih SD. Dan tuh carinya di hutan sama rumput gajah, kasih makan sapi.
pernah itu pas mau ambil ini rumput gajah di tebing-tebing sungai kayak gitu. Iya. Tiba-tiba ularnya loncat kejar gue di sawah. Ularnya ngondek begini-gini gitu loh. Bukan orang emang gayanya gitu, Masa ular masih kecil udah ngondek gini panjang. Bukan ular yang ngondek, emang ular begitu jalannya. Oh gitu ya? Emang Iya, ngondek-ngondek gini-gini. Ular emang gitu jalannya. Gitu, emang 3 meter Serius. tuh gede loh. Gede ular merah tahu sendiri. Tapi kan sekarang kalau ganas. dikejar ular merah masih takut nggak? Oh, gue maju tak gentar. Mulai dari itu gue trauma ular sampai sekarang. Jangan ada ular-ularan ya. Nggak ada. Oh jadi takut Bisa banget sama selamatnya reptil. dari ular gimana? Itu kan cepet Kan banget gue sama dia. kakak gue lempar pakai batu, sama kayu, pakai parang kan kita bawa golok kan Iya. ke hutan gitu. Mati akhirnya. Enggak kabur Oh, oke. Berarti sampai sekarang punya trauma mendalam sama ular. sama ular. Serius lo. Serius aja. Gak usah Jangan sotoy, gila sok deh. ngasih ular lu juga takut banget sama ular. Kayak berani aja. Udah inget tuh. Tapi lu Yes. parno juga kayak Mas Jer sama bule. Ngelihat bule tuh ada parno tersendiri katanya waktu SD. Iya, bukan SD, zaman TK. Kenapa? Karena penjajah itu kali. Bukan. Apa? Aku di kampungku tuh zaman masih TK tahun 70-an itu tuh sudah ada ini orang-orang bule di sana. Oke. Cowboy Australia yang bawa kuda tinggi-tinggi besar, yang pakai gini tidur-tiduran di lapangan gitu. Nah kita mau sekolah mesti lewat situ. Ntar gue ditangkap nggak ya? Gue ditangkap nggak ya? takut. Dari mana itu mereka boleh-boleh itu? Australia kan buka pabrik daging kaleng tuh di tempatku. Karena sapi yang paling baik di Indonesia kan dari Timor. Daging sapi yang paling enak. Nah terus akhirnya Terus akhirnya dibawa ke Australia jadi daging sapi terbaik jadi di Australia jangan-jangan. Iya. Kan dari sana dari Timor. Begitu. terus ceritanya. trauma juga berarti waktu itu sama bule bukan trauma kayak lebih takut ya? Iya takut kan lihat ini kayaknya orang brewok panjang-panjang kayak gini. Tapi emang pernah ada kejadian yang akhirnya maksudnya ditangkap atau apa kayak gitu sampai bikin Dikejar-kejar kah sama bule? Ya itu kudanya suka merontak-rontak tuh loh. Jadi lebih trauma Masa ke kecilnya kuda. tuh Kuda apalagi udah gini. Oh kakinya emang kakinya. Kaki tiganya kan suka nendang gitu. Kaki tiganya? Maksudnya kaki ketiganya Nah, gini. kaki ketiga suka Iya. nyepak gitu loh. Kalau kaki kelima beda lagi tuh ya. Oh, itu kaki lima digerebek sama satpol. ada babi, digerebek. ada kuda, Ada ular. Emang kita emang di sana banyak hewan kan Iya, karena iya, masih kan di di sana hutan. masih Tapi hutan. kita berangkat sekolah jaraknya jauh banget dari rumah. Lumayan naik bukit, turun bukit lewat ini, lewat kebon-kebon gitu baru biar jalan pintas kan gak ada dapat Nggak uang ada untuk naik jalan. angkot. Iya. Ini daripada uang angkot mending buat Tapi jajan ada di angkot waktu kantin. itu? Ada kan? Angkot ada. Kalau angkot di sana kan heboh kayak diskotik berjalan, musiknya kencang gitu, kubang-kubang gitu loh. Pada zaman itu? Oh zaman itu, speakernya udah musik tuh gede-gede. boleh. Oh, emang bisa ya kita? Zaman dulu boleh gitu loh. Berapa lama perjalanan dari rumah Ke sekolah. sampai ke Jakarta? Enggak, Oh, lama. Sampai ke sekolah. Iya, kan Setiap harus hari. Sekolah tuh sekitar mendaki 4 gunung. kilo ada ya. 4 kilo. Lumayan lu jalan kaki mah. Dan jalannya belum aspal lagi Iya, gitu. naik turun gunung. Tanjakan. Ada mendaki berenangnya gunung, nggak lewat maksudnya pas lomba. Triathlon kalau itu. Soalnya kan biasa ada juga yang sampai akhirnya ngelewatin sungai, Iya, belum iya, iya, jembatannya. Kalau aku enggak, cuman ya kali Jauh kecil-kecil aja aja, ya. sih. yang Terus bisa kenapa dilewati. Mas Jer pindah-pindah sekolah katanya demi keselamatan jiwa? Oh iya karena waktu perang itu kan kita kehidupan tidak ada yang pasti kan. Iya. Hari Senin kita sekolah di SD 1, hari Selasa bisa pindah di sekolah Katolik, sekolah Kristen, sekolah gitu. kayak Jadi gitu. pindah-pindah. Ntar di balai desa mana, ntar di gedung olahraga. Oh, ya ampun. Karena Mencekam dong berarti. ya gimana orang bunyi meriam aja kita kedengaran tiap hari. Iya. Tapi jadi hal Kalau biasa pindah-pindah kayak ya. gitu, ijazahnya nanti sekolahnya apa? Tetap aja setelah perang itu kan 2 tahun setelah itu, 3 tahun setelah itu udah normal lagi. Tempat Tapi sekolahnya kehidupan aja. di sana sekarang setaunya Jeremy gimana? Kehidupan di atas udah lebih bagus. Lebih bagus ya? bagus lagi. Sekarang bandaranya bagus. Kampung gue biar kecil gitu tapi punya bandara dari zaman Baula. Malah punya bandara duluan ya, karena kan bandara tadi juga banyak duluan. ini Karena kan. batas negara. Selamat malam semua. Apa yang Anda saksikan? Sangat persis dengan apa yang terjadi di studio saat ini. Karena ini Live! Pakai
dengan cukuran asik ala Tonight Lovers spesial dari Banner. Dapatkan di marketplace kesayanganmu sekarang. Buruan sebelum kehabisan. Episode kita balik lagi masa kecil. Lo waktu zaman peperangan itu sempat ada terbersit kayak, gue nggak kuat nih gitu. Sempet nggak? Gue gak kuat hidup begini, gue harus keluar dari Atambua. Oh itu setelah 2 SMP ya. Nah gue sebagai anak kampung yang tinggal di kampung, sekampung jauh dari peradaban, terluar, terpinggir, terjauh dari peradaban 3T dunia ini. ya. 3T itu, gue sudah punya imajinasi, angan-angan nonton TVRI itu. Kok bisa ya presenternya tuh pintar-pintar ya. Berarti itu emang Belajarnya pengen gimana? jadi presenter tuh udah Dari dari kecil. kecil. Dari SMP tuh udah halu gitu loh. Ih lihat orang kok hebat-hebat. Nggak, akhirnya yang membuat lo ke Pasti ya. Jakarta apa? Pas dan sampai Jakarta juga pasti ada culture shock juga biasa Iya. di daerah kota Betul, kecil. iya. Apa tuh Nggak, gimana aku kan perasaannya? berproses dari Timor pindahnya ke Jogja. Aku kuliah Oh, lagi, nggak langsung kuliah di di Jogja. Jakarta. Di sana aku ambil pendidikan broadcast. Oke, langsung setelah pindah ke tahu Jogja ya. berarti merasa jauh lebih baik ya Iya kondisinya? betul, kondisinya lebih baik. Tapi ya tetap aja hidupnya susah. Iya, Oke. masih sekolah soalnya kan. Makan sebulan 35.000 di jatah. Sebulan. Sebulan 35.000. Tapi mungkin apa karena orang tua kan PNS ya, Ya, waktu itu. Jadi anak 6 jadi terbatas. Iya, benar. Lu di jatah Berbagi. 1 bulan 75.000 lu harus hidup. tapi memang maksudnya orang tua kayak soal pendidikan gitu nomor satu. Nomor kan? 1. Jadi makanya bisa Jadi berkuliah. tidak mendidik anak dengan uang. Lu harus bisa mandiri. Dengan uang segini lu bisa hidup untuk sebulan. Kita zaman dulu pakai wesel. Jadi tunggu wesel nih kapan dikirim? Cek dulu ke kantor pos. Iya, Kan belum ada transferan kayak gini zaman sekarang. Sampai akhirnya lo jadi presenter, jadi news anchor lah. Ya itu aku ambil pendidikan di Jogja itu, ambil pendidikan broadcast. Saya termasuk salah satu lulusan terbaik. Yang nawarin siapa akhirnya? Oh enggak, inisiatif dari diri sendiri. Datang ke sana. Heeh. Aku mencari, pernah ngelamar di TVRI juga, sudah sampai tes kamera segala macam, udah tahapan-tahapan tesnya udah dilewatin. Tanya sarjana dari mana? Oh belum, gue masih kuliah semester 7. Tapi Belum berarti boleh. udah sekelasan sama orang-orang yang udah sarjana Iya, tandanya karena lulusan pinter terbaik. kan, lulusan Iya. terbaik. Dia waktu di kampus mater ya, di broadcast Tapi waktu itu. akhirnya masuk itu gimana ceritanya? Ya ngelamar door to door gitu. Ya naik bus gitu ke Oke. Surabaya dari kan masih kos di Jogja. Sambil kerja juga di Jogja dulu. Kerja di pabrik. Oh, Aku pabrik pernah apa? 1 tahun kerja di pabrik. loh. Pabrik apa? Pabrik ekspor. Jadi ekspor packaging mungkin yang pernah ke Jepang, pernah naik kereta Shinkansen yang mahal itu, packaging makanan yang kota kayu itu produk dari Yogyakarta. Ih, hebat Nah ya. aku ekspor itu ke Jepang. Jepang, berbagai portnya di sana gitu. Terus toys sisa-sisa dari kayu, limbah-limbah kayu itu diolah jadi toys kirimnya ke Amerika. Sementara gue kuliahnya sospol, kerja urusan yang ekonomi. Lah mana gue ngerti. Partner kerja gue lulusan summa cum laude dari salah satu universitas Katolik terbesar di Jogja. Ya Allah gue minder bu, gue kagak ngerti. Komputer juga masih hitam putih yang gue gak ngerti apaan. Aduh gimana cara belajar. Berarti sebenarnya- Sebulan lu harus bisa. Sebenarnya seorang Jeremy Teti tuh zaman dulu tuh orang yang minderan atau yang udah percaya diri dari dulu? Munculnya kepercayaan diri dari mana? Muncul ketika kepercayaan udah- diri karena rajin tampil. Karena Rajin audisi apa aja gue Audisi. ikut. Lomba apa aja gue ikut, gak penting menang. Yang penting terakhir gue bisa lolos grand final kayak Abang None Jakarta gitu. Namanya Dimas Diajem Itu di tahun Jogja. 91. Iya, gue salah satu peserta yang dipilih oleh Juri. jurinya tuh Kanjeng Ratu Hemas sama MH Enu Najib. Gak gampang, pertanyaan gila-gila semua itu. Sebentar gue harus presentasi pakai bahasa Jawa, Inggil Kromo. Hati lah gue orang Timur. Dengar nama gue aja orang bingung, iki anaknya sopo. Gitu. Tapi itu ya maksudnya yang dari aku dengar ceritanya Mas Jeremy tuh maksudnya banyak hal yang dia takutkan, Iya, yang dia iya. bikin dia minder apa kayak tadi apa segala macam. Ya, Tapi kita harus giat gitu, lawan. gigih gitu loh, Gigih. tetap mau berusaha. Tapi emang dulu orangnya Hebat emang banget. justru minderan atau emang udah pede aja dari awal gitu? Apa pernah nggak gitu Lawan kayak aja. ngalamin dibully gitu dok waktu zaman sekolah? Dibully kayaknya enggak, kayaknya gue lebih galak sih. Iya sih dia mah Lu kayaknya. bully gue hajar lu. Orang-orang lebih tek-kotek ya mal. Tapi akhirnya punya ciri lah. Membawakan berita. Itu dari mana? itu ciri khasnya kan sampai sekarang juga siapa sih yang nggak tahu Jeremy Teti. Kita harus menciptakan ciri khas itu karena keadaan. Serius. Keadaannya untuk gimana? Siaran malam itu adalah TPA, istilahnya tempat pembuangan akhir. Jam berapa? Jam berapa Jar? Tidak tentu nasibnya, Pak. Tergantung sinetron Cinta Fitri. Cinta Fitri kalian banyak kok bisa kegeser jam 1, kadang jam 2. Dan itulah akhirnya tercipta sama tagline-nya Nah, itu jadi Karena gua- perjuangannya panjang ya. Jadi Justru di umur seberapa malah mulai kedengeran. Gue harus melakukan sesuatu, gue harus beda dengan yang lain. Gimana, Inspirasi dari gimana mana? dulu? Jar bawanya gimana? Tiba-tiba Kita ada pernah, berita lah gitu. Iya pernah dilarang nggak justru gara-gara itu? Nah,
Kalau dilarang sih enggak. Cukup satu aja yang jadi Jeremy Teti, yang lain jangan ikut-ikutan. Soalnya yang lain pada ikut-ikut, pengen niru gaya gue. Coba boleh gak sih Mas ngomongin ulang yang kayak dulu zaman dulu kita tuh, nontonin kamu Oh gitu gitu loh. ya? Wah, Coba dong. Harus, Ih. Opa Gangnam Style-nya harus pas. Lu harus. Ganteng loh. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Jeremy Teti. Nah bagi Anda yang ada masalah, susah tidur, ataupun mungkin sedang galau di kamar, Anda tidak sendiri. Ada saya Jeremy Teti yang selalu setia temani tidur malam Anda. Kita mulai berita pertama. Mana ada orang siaran berita kayak gitu. Iya. Di tengah malam jam 2 malam lu ngapain lu kasih berita berat-berat? Yang nonton udah di tempat tidur, di melek. Berarti itu inisiatif dari lo ya? Dari gue sendiri. R-nya pokoknya ya. Produser pernah ikutan nggak? Remedy. Produser masih ngasih masukan. Ya gue juga produsernya, merangkap presenternya. Kayak katanya kameramen juga ya, kameramen. Ini tripod ya, pakai tripod. Itu kalau di Amerika one man show masuk studio. Sekarang udah model kayak gitu. Ya, tapi- Presenter pegang remote. Lo kan berbekal nonton TVRI. Kita tahu pembawa acara berita dari Maxo Pakua dulu. Yes, Dulu kerjaan gue tuh nonton berita TVRI itu. Jadi kalau Gua mau dulu kalau tidur. mau nonton, Dunia dalam berita, dunia dalam mau nonton cerita akhir pekan tuh biasanya ada laporan khusus dulu tuh. Iya. Oh iya, Iya kan? kunjungan presiden Kalau pencapir kemana. segala macam, Pencapir, iya. betul. Begitu Aneka ria. referensinya itu, terus lo menciptakan satu hal yang baru. Yang ada di kepala lo apa sih pada saat itu? Karena situasi aja gue udah malam gini bodo amat Apa lah. karena juga dikasih kebebasan? Karena dia produsernya juga waktu itu yang malam. Nothing tulus. Jadi berita setengah jam, lu kasih berita 5 biji juga dia improve sendiri bisa. Tapi akhirnya kelarnya kenapa, Jer? Kelarnya. Masa kenapa kok akhirnya nggak lagi gitu? Padahal Iya, itu kan jadi ciri jurnalis. khas. Bukannya Gini loh. ini ya, bukannya emang mengundurkan Kita diri. jangan terlalu lama di zona nyaman. Oke. Kita harus challenge diri kita bahwa kita mampu yang lain. Ya udah di itu udah punya apa ya istilahnya gue udah posisi puncaknya gitu loh. Udah puncak pas gitu loh. Ini ngapain lagi gue mesti bertahan Panasonic lama-lama udah berapa situ. kali dapet ya? Nah, nominasi doang. Oh, no. Nominasinya 5 kali. Tapi kan ikut berangkat sama Pak Gobel. Oh iya ke Jepang bareng-bareng gitu. Iya. Ya, itu setelah 5 kali nominasi baru menang. Setelah resign baru menang. Kasihan deh hidup gue ya. Ya, tapi mungkin memang rezekinya Jalannya ketika begitu. justru pas lagi di ending ya. Coba kalau justru. belum resign gak bakalan menang. Sesudah lo keluar dari zona nyaman, terus Yes. apa lo mau men-challenge apa lagi dari diri Lo lo, Mas? ngapain? Ya itu terjun ke dunia entertainment ini. Yang benar-benar banyak Nah, luas ini ya. Dan ternyata kan kompetitornya gila-gilaan kan. Tidak hanya cakep dan segala macam, lu harus punya ciri khas, punya keunikan, uniqueness-nya harus ada gitu. Iya. Nah seperti itu. Jeremy Teti, Yes. everybody. Thank you, Jer. Ya. Senang bisa ketemu lagi setelah sekian Udah. lama kita nggak bertemu. Udah nih. Ya Allah kok cepat banget. Kita nggak berasa Setengah kan jam loh itu. ngobrolnya tuh seru. Nggak berasa itu lama kita. Kita udah ngomongin babi. Gue suka yang lama. Iya. Cepat-cepat tahu. Mau yang cepat apa lama? Cepet tapi lama. Gimana? Oke, terima kasih Jeremy Teti, terima kasih Bahan Music versi hemat. Thank you all, terus kita ketemu lagi di Indonesia Premier. Harus bagaimana lagi cara untuk mendapatkan dirimu. Kata-katakanlah saja bila benar-benar cinta.